kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kajian perilaku masyarakat pesisir yang merusak lingkungan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya sendiri, nama saya Aya, dan ada teman-teman saya, Reja, Suci, Ainun, Dewi, dan yang terakhir ada Ibrin. Belakang masalahnya yaitu di Indonesia memiliki wilayah pesisir yang mempunyai potensi besar untuk menjadikan kota pariwisata, perdagangan, serta industri karena letaknya yang begitu strategis. Nah, karena kondisi tersebut menyebabkan wilayah pesisir mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena yang terjadi di darat maupun lautan. Nah, fenomena yang sering terjadi di darat itu yaitu berupa abrasi, banjir, dan aktivitas masyarakat seperti pembangunan pemukiman, pembabatan hutan untuk persawahan, pembangunan tambak, dan lain sebagainya. Sedangkan fenomena pada laut yaitu berupa pasang surut air laut dan gelombang badai dan sebagainya. Nah, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pesisiran ini, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, watak masyarakat, serta tekanan biaya menyebabkan masyarakat pesisir melakukan perusakan lingkungan pesisir. Nah, selain itu juga semakin meningkatnya pertumbuhan dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir serta berbagai peruntukan seperti pemukiman perikanan, pelabuhan, objek wisata, dan lainnya, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem sumber daya pesisir dan laut semakin meningkat, sehingga meningkatnya tekanan ini tentunya akan mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya akan menjadi rusak. Nah, yang dapat mengakibatkan berbagai macam pencemaran seperti pencemaran air laut akibat pembuangan air sampah dan air limbah di laut, matinya terumbu karang, abrasi, dan berbagai macam aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan, sehingga dampak tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang ada seperti kesehatan berbasis ke lingkungan menurut Malewi tahun 2000. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial, ekonomis yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain-lain yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosial lainnya. Sementara itu, dari kementeriannya, masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir. Ciri-khas wilayah pesisir jika ditinjau dari aspek geografis wilayah, ruang pesisir dan laut, serta sumber daya yang terkandung di dalam bersifat khas, sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut mengakibatkan perubahan yang signifikan seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan ekosistem yang khas. Ditinjau dari aspek kepemilikan wilayah pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencarian di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah, serta kondisi lingkungan permukiman masyarakat pesisir khususnya nelayan masih belum tertera dengan baik dan terkesan umum. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir. Masyarakat di kawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.
bersifat dinamis sumber daya yang digarap, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras, di mana selalu diliputi oleh adanya ketidakpastian dan menjalankan usahanya. Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial, khususnya dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan, dan kultural dibanding dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, rendahnya sumber daya manusia atau SDM. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perilaku masyarakat pesisir yang dapat merusak lingkungan. Masyarakat di kampung Purwai Dinatan memiliki perilaku yang belum mencerminkan perilaku pro lingkungan. Sungai akibat aktivitas domestik non formal juga meningkatkan banyaknya sampah yang hanyut ke sungai. Dan tangki septik serta beberapa MCK lebih memperburuk kondisi. Akibat endapan kali ini menjadikan sangat tinggi pemicu banjir dan drop. Data di lapangan mendapatkan penyebab kondisi tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat kampung yang tergolong menengah ke bawah dan kurangnya edukasi tentang pengelolaan sungai. Dan masyarakat juga berpendapat bahwa ketersediaan prasarana yang masih kurang mengindikasikan lemahnya peran pemerintah kota dalam pengelolaan lingkungan kali Semarang dan pemukiman sekitarnya. Selain itu, pemanfaatan sungai yang dahulu memiliki beberapa fungsi seperti irigasi, sarana transportasi, drainase kini berubah menjadi hanya sebagai aliran drainase tempatan saja. Fungsi kali Semarang ini juga bercampur menjadi bagian air limbah, rumah tangga, atau dari kegiatan mandi dan cuci, dan beberapa kegiatan sebagai lokasi berdanau untuk di sungai. Masyarakat juga belum pernah melalui penyuluhan dan dapat disimpulkan perilaku masyarakat yang kurang pro lingkungan menjadi penyebab kerusakan lingkungan sungai. Perilaku masyarakat di nelayan pesisir yang dapat merusak lingkungan, salah satunya di wilayah Bento Manado, Kabupaten Takalar, yang mendapatkan dari statistik bahwa masyarakat di lingkungan pesisir semakin mengalami degradasi di setiap harinya dan berada di tahap mengkhawatirkan bagi para perilaku perikanan ataupun stakeholders. Maraknya penggunaan bom ikan di tengah-tengah nelayan dalam memperoleh hasil tangkapan dan aktivitas penangkapan secara ilegal menjadi salah satu contoh perilaku masyarakat pesisir yang dapat merusak lingkungan. Menurut masyarakat Kabupaten Takalar ini mengenai pengelolaan sumber daya laut, memiliki pandangan bahwa laut merupakan area open access. Ikan tidak akan habis dan rezeki manusia berada di tangan Tuhan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa memiliki persepsi yang salah. Persepsi yang salah ini diakibatkan karena tingkat partisipasi nelayan masih tergolong rendah dan tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya perhatian pemerintah memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya ikan juga dapat dari masuknya informasi dan teknologi. Penangkapan yang tidak ramah lingkungan dapat mengubah perilaku masyarakat yang setempat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dari perilaku yang cenderung konservatif ke arah. Contohnya, penggunaan alat peledak ataupun bom ikan dalam penangkapan ikan yang mengakibatkan kerusakan dalam habitat sekitarnya, yang berimbas kepada kepunahan sumber daya dan kerusakan lingkungan sekitar laut. Perubahan perilaku tersebut dapat disebabkan karena ketidaktahuan, desakan ekonomi, dan karena ketidakmampuan pemerintah dalam menata dan faktor manusia ialah sumber utama kegiatan perubahan lingkungan perikanan. Secara singkat, ketidaktahuan diakibatkan taraf pendidikan yang rendah kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar mengakibatkan desakan ekonomi. Desakan ekonomi menjadikan masyarakat berpersepsi bahwa ikan tidak akan habis, serta akses media informasi yang kurang tepat digunakan menjadikan masyarakat nelayan pesisir melakukan kegiatan tidak ramah lingkungan dengan penggunaan bom dan bahan-bahan kimia secara ilegal lainnya. Saya akan menyampaikan mengenai solusi dalam mengatasi perusakan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi perusakan lingkungan tersebut yaitu yang pertama, perlunya dilakukan pendampingan masyarakat atau disebut juga motivator, fasilitator, dan penggerakan dalam masyarakat, mengajak masyarakat untuk terlibat aktif di dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Yang kedua, perlu dilakukannya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk secara efisien dan efektif mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kelembagaan. Yang ketiga, penerapan pengelolaan tradisional atau kearifan lokal perlu dikembangkan serta dipadukan ke dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Yang keempat, pengembangan mata pencaharian yang bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap produktivitas sumber daya yang terbatas. Pengembangan mata pencaharian dapat berupa perkenalan atau introduksi mata pencaharian yang dapat dilakukan baik di laut maupun di darat. Yang kelima, semua kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir harus dijalankan berdasarkan kepaduan antar sektor, keterpaduan antar tingkat pemerintahan, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, dan keterpaduan ruang. Yang keenam, perlu adanya pelatihan yang lebih terhadap edukasi masyarakat dan penataan kawasan yang mempertimbangkan aspek dari hasil analisis gap penilaian masyarakat. Yang ketujuh, perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan, misalnya dengan membuat kampung wisata sungai mandiri. Yang kedelapan, perlu adanya perhatian pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap masyarakat pesisir, khususnya pada nelayan. Baik, dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Nah, untuk yang masyarakat di Kampung Purwadinatan memiliki perilaku yang belum mencerminkan perilaku pro-lingkungan. Aktivitas domestik yang non-formal juga meningkatkan banyaknya sampah yang hanyut ke sungai dan tangki septic tank, serta beberapa MCK ini memperburuk kondisi. Akibat endapan kali ini menjadikan sangat tinggi pemicu banjir dan rob. Data di lapangan mendapatkan penyebab kondisi tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat kampung yang tergolong menengah ke bawah dan kurangnya edukasi tentang pengelolaan sungai. Untuk di wilayah Bonta Manado, Kabupaten Takalar, terdapat data statistik yang menunjukkan lingkungan pesisir yang semakin mengalami degradasi di setiap harinya dan berada pada tingkatan yang cukup mengkhawatirkan bagi para perilaku perikanan. Maraknya penggunaan bom ikan di tengah-tengah nelayan dalam memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak serta penggunaan bahan-bahan kimia dalam aktivitas penangkapan secara ilegal menjadi salah satu contoh perilaku masyarakat pesisir yang merusak lingkungan. Dari kasus tersebut, jika dikaitkan dengan materi antropologi lingkungan, maka hal ini dinamakan dengan posibilisme, yang mana manusia lebih mempengaruhi lingkungannya dibandingkan dengan Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Damn, like I should.